Film ini dimulai dengan seorang nenek pesakitan yang temperamental bernama Ellen Claw, di mana dia datang ke sebuah apotek untuk menembus obat rutinnya. Setelah itu, ia singgah ke minimarket dan membeli 2 dus kawa-kawa. Di saat yang sama, tidak jauh dari sana, serip setempat bernama Winston memergoki seorang gadis muda bernama Abigail Green yang kedapatan mencuri beberapa batang coklat dan beberapa bungkus beef jerky dari toko yang sama. Setelah memeriksanya, Winston mengetahui bahwa ayah Abigail baru saja meninggal akibat kecanduan alkohol. Kini karena sudah tidak memiliki keluarga lagi, Abigail memutuskan meninggalkan kota itu untuk selamanya. Namun karena tidak mempunyai uang maupun tujuan yang pasti, ia nekat mencuri makanan sebagai bekal perjalanan. Alih-alih menangkapnya, Winston justru merasa iba. Ia hanya memberikan peringatan lalu memerintahkan deputinya bernama Henry Dare untuk mengantar Abigail hingga ke perbatasan kota. Selama perjalanan, Henry beberapa kali mencoba mengajak Abigail untuk mengobrol, tetapi gadis itu hanya menjawab singkat dan memilih menutup diri. Beberapa saat kemudian, Henry menurunkannya di dekat sebuah pom bensin. Setibanya di sana, 2 pria bernama Kill dan Dwayne melihat Abigail yang sedang mencari kendaraan untuk melanjutkan perjalanan. Mereka menghampiri dan menawarkan tumpangan, tetapi Abigail langsung menolaknya. Hey baby girl, just leave me alone, alright? Meski begitu, keduanya tetap memaksa hingga Abigail mulai merasa takut dan tidak nyaman. Tepat saat situasi mulai memanas, Ellen yang melihat kejadian itu segera turun tangan. Ia menghampiri mereka dan mengajak Abigail untuk pergi bersamanya. Abigail menerima tawaran tersebut, tetapi Kill dan Dwayne berusaha menghalangi mereka. Di luar dugaan, Ellen yang sudah lanjut usia mampu menjatuhkan kedua pria itu dengan sangat mudah. Hey, I'm still talking to you. Abigail pun dibuat terpukau oleh kemampuan bertarung Ellen yang sama sekali tidak mencerminkan usianya, lalu mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Dalam perjalanan, Ellen mengetahui bahwa Abigail sedang berusaha menuju Meksiko. Abigail kemudian bercerita bahwa sejak lama ia bermimpi mengunjungi Machu Picchu. Mendengar hal itu, Ellen langsung meluruskan kesalahpahamannya dengan menjelaskan bahwa Machu Picchu berada di Peru, bukan di Meksiko. Mengetahui keadaan Abigail, Ellen tidak sekedar mengantarnya ke jalan raya. Ia justru mengajak gadis itu ke ranch miliknya yang berada tidak jauh dari sebuah proyek pembangunan bendungan. Merasa kasihan, Ellen memintanya menginap semalam agar bisa makan dengan layak dan beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Awalnya, Abigail ragu menerima kebaikan tersebut, tetapi akhirnya ia menyetujuinya. Malam harinya, setelah makan malam bersama, keduanya mengobrol dengan hangat. Ellen mengungkapkan bahwa ayah Abigail dulu sering membantunya mengurus rumah setelah suaminya meninggal dunia. Sebagai balasan, Abigail menceritakan bahwa ayahnya mulai tenggelam dalam alkohol sejak para pekerja Richard datang membangun bendungan di daerah mereka. Sang ayah sangat mencintai sungai kecil di kawasan itu dan merasa hancur ketika alirannya rusak akibat proyek tersebut. Pada akhirnya, ia pergi ke bendungan dan meninggal karena tenggelam. Sejak saat itu, Abigail merasa muak dengan kota tempat tinggalnya dan bermimpi berkeliling dunia. Mendengar kisah itu, Ellen mengatakan bahwa kepergian memang mengajarkan banyak hal, tapi setiap orang tetap membutuhkan tempat untuk pulang. Untuk mencairkan suasana, Ellen lalu bercanda bahwa kini mereka berdua sama-sama telah menjadi yatim piatu. That's where he died, drowned in 12 inches of water. Hit his head. So, you're an orphan now. Yeah, seems that way. Me too. Candaan itu membuat mereka tertawa dan sejenak melupakan beban yang selama ini mereka pikul. Keesokan paginya, seorang pengembang lahan berpengaruh bernama Richard Dock datang ke ranch Ellen menggunakan limusin mewah bersama tangan kanannya bernama Mitch Clay. Richard berusaha membujuk Ellen agar menjual tanahnya karena lokasi tersebut dianggap sangat cocok untuk proyek resort yang sedang ia rencanakan. Sebagai imbalan, ia menawarkan uang dalam jumlah yang sangat besar, membebaskan Ellen memilih properti kosong di kawasan miliknya, bahkan menjanjikan keanggotaan VIP seumur hidup. Namun, Ellen menolak seluruh tawaran itu tanpa ragu.
Penolakan tersebut justru membuat Richard semakin memaksa, tetapi Ellen kembali menegaskan bahwa selama dirinya masih hidup, Rance itu tidak akan pernah dijual berapapun harga yang ditawarkan. I don't want your money. I want her off that property. Dengan wajah kesal, Richard akhirnya kembali masuk ke limusinnya. Di dalam kendaraan, ia diam-diam memerintahkan Mitch untuk menyingkirkan Ellen dengan cara apapun. Malam harinya, tanpa sepengetahuan Abigail, Ellen memasukkan berbagai perbekalan ke dalam ransel gadis itu sebagai bekal perjalanan. Ia juga menghadiahkan sebuah pisau berburu untuk berjaga-jaga sambil berpesan agar Abigail selalu berpikir cerdas dan berhati-hati dimanapun berada. Abigail sangat terharu dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Namun pada malam yang sama, Kyle dan dua ini yang bekerja untuk Richard diam-diam menyusup ke rumah Ellen. Mereka diperintahkan mencelakai Ellen dan membuat semuanya tampak seperti kecelakaan. Dua ini mulai merusak tangga mereka, tetapi suara yang ditimbulkannya membangunkan Ellen. Begitu memergoki penyusup itu, Ellen langsung menyerang. Meski sudah lanjut usia, ia berhasil melumpuhkan dua ini hingga pingsan dengan menghantamnya menggunakan tabung oksigen. Di saat yang sama, Abigail juga terbangun karena mendengar keributan dan tanpa sengaja berhadapan dengan Kyle yang langsung mengejarnya ke dalam rumah. Saat bergumul, Abigail menemukan sepucuk pistol di dalam lemari. Dalam keadaan panik, ia menembak bahu Kyle. Kesakitan sekaligus ketakutan, Kyle segera melarikan diri, sementara Abigail hanya bisa terpaku karena syok atas apa yang baru saja dilakukannya. Ellen kemudian menenangkannya dan meminta Abigail tidak mengatakan apapun karena ia akan menanggung seluruh tanggung jawab atas kejadian tersebut. Di tempat lain, Kyle segera melaporkan kegagalan mereka kepada Mitch. Mendengar laporan itu, Mitch sangat kecewa karena dua anak buahnya ternyata tidak mampu mengalahkan seorang wanita tua. Keesokan paginya, polisi datang ke rumah Ellen dan menangkap dua ini. Namun alih-alih menyelidiki aksi penyusupan yang terjadi malam sebelumnya, Sheriff Winston justru mengungkit perkelahian Ellen dan Kyle dan dua ini di pom bensin. Tak lama kemudian, polisi menemukan sejumlah tanaman ganja di gudang milik Ellen. Ellen menjelaskan bahwa tanaman itu hanya digunakan untuk keperluan pribadinya. Namun Winston mengatakan bahwa hukum di Montana melarang seseorang memiliki lebih dari 4 tanaman ganja, sehingga kepemilikan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berat dengan dugaan untuk diedarkan. Ironisnya, meskipun rumah Ellen baru saja disusupi dua pria bersenjata dan bertopeng, justru korban dari kejadian itulah yang akhirnya ditangkap. Henry sebenarnya tampak ragu menjalankan perintah tersebut, tetapi sebagai seorang deputi, ia tidak mempunyai pilihan selain membawa Ellen ke kantor polisi. Escort Ellen to the backseat of the cruiser. Sementara Ellen dibawa pergi, Abigail tetap tinggal sendirian di ranch. Beberapa waktu kemudian, saat menjelajahi rumah itu, ia menemukan sebuah ruangan rahasia di bawah basement. Di dalamnya ternyata terdapat koleksi berbagai jenis senjata api, beberapa paspor, serta foto-foto lama Ellen mengenakan seragam militer. Dari penemuan itu, Abigail mulai menyadari bahwa Ellen kemungkinan pernah menjadi seorang prajurit atau bahkan pernah menjalankan pekerjaan yang sangat berbahaya di masa lalu. Sementara itu di kantor polisi, salah seorang petugas memperhatikan tato bergambar harimau di tubuh Ellen dan memujinya karena terlihat sangat keren. Polisi itu bahkan sempat memperlihatkan tato bergambar Taylor Swift miliknya sebagai bahan bercanda. Pada saat yang sama, dua ini mengancam akan terjadi sesuatu yang buruk pada rumah Ellen. Namun, Ellen hanya membalasnya dengan mengejek hidung dua ini yang masih terluka. I think we both know what would happen to you if you touched that house. Come on. We get cold. Wait for the camera. Tidak lama kemudian, dua ini dibebaskan dengan jaminan, sedangkan Ellen tetap ditahan di dalam sel. Ellen terus mendesak Sheriff Winston agar melindungi rumahnya. Ia juga menegaskan bahwa Richard adalah dalang di balik penyusupan tersebut, tetapi Winston sama sekali tidak menghiraukan tuduhan itu. Merasa tidak mendapatkan keadilan, Ellen secara terang-terangan menuduh Winston telah menjadi kaki tangan Richard.
Sebelum mengakhiri pembicaraan, Ellen kembali bertanya untuk terakhir kalinya apakah Winston benar-benar tidak berniat melindungi propertinya. Winston menjawab dengan dingin bahwa ia memang tidak akan melakukan hal itu. God damn you, woman. Final word. Tidak lama berselang, Kiel dan dua ini membawa beberapa jerigen bensin dengan tujuan membakar rumah Ellen hingga habis. Di sisi lain, Henry mulai mengkhawatirkan keselamatan Ellen. Ia pun membawa tabung oksigen milik wanita itu ke ruang tahanan. Saat tiba di sana, Henry mendapati Ellen tergeletak di lantai sehingga ia segera masuk untuk menolongnya. Namun, semua itu hanyalah tipu muslihat. Begitu Henry lengah, Ellen langsung merebut pistolnya lalu mengurung Henry di dalam sel. Ketika seorang polisi wanita mencoba menghentikannya dengan alat kejut listrik, Ellen justru membalikan keadaan dan melumpuhkan kedua petugas tersebut. Setelah berhasil kabur dari kantor polisi, Ellen segera kembali ke rumahnya. Setibanya di sana, ia menyerahkan kunci truk kepada Abigail dan memintanya segera pergi sejauh mungkin sebelum polisi datang. Ellen bersikeras mampu menghadapi semua masalah itu seorang diri, tetapi Abigail dengan tegas menolak meninggalkannya. Tidak lama kemudian, sejumlah polisi mengepung rumah Ellen, sementara wanita tua itu tetap berdiri tenang menunggu mereka dari balkon rumahnya. Sheriff Winston kemudian menghadapi Ellen sambil mengarahkan pistol tepat ke tubuhnya. Namun di luar dugaan, Ellen dengan mudah merebut senjata itu lalu menjatuhkan Winston ke tanah hanya dalam sekejap. Do not take another step, or I will blow your ancient ass to kingdom. Who do you think I am, Bill? Now get the fuck off my lawn. Seluruh polisi yang menyaksikan kejadian tersebut langsung dibuat tercengang oleh kemampuan wanita tua itu. Merasa dipermalukan di depan anak buahnya sendiri, Winston segera memerintahkan seluruh personelnya mengeluarkan persenjataan yang lebih berat. Di sisi lain, Henry berusaha menenangkan atasannya. Ia memperingatkan agar situasi tidak semakin memburuk karena Abigail masih berada di dalam rumah dan ia tidak ingin gadis itu menjadi korban baku tembak. Beberapa saat kemudian, Henry memasuki rumah tanpa membawa senjata sedikit pun. Ia berusaha untuk membujuk Abigail agar keluar dengan aman, tetapi Abigail menolak karena yakin polisi akan menyakiti Ellen begitu ia menyerahkan diri. Setelah itu, Abigail memperlihatkan sesuatu yang sebelumnya ia temukan. Ia mengakui bahwa selama ini dirinya mengira sang ayah hanyalah mengalami gangguan jiwa. Namun kini ia tidak lagi yakin dengan anggapan tersebut, di mana Abigail kemudian menunjukkan sebuah peta yang berisi rangkaian kejadian mencurigakan di beberapa rans lain di wilayah itu. Salah satu rans pernah terbakar habis, tetapi pihak berwenang hanya menyebutnya sebagai kebakaran rumput biasa. Di rans lain, seluruh ternak mati mendadak akibat botulisme, padahal penyakit itu sangat jarang ditemukan di daerah tersebut. Tak lama setelahnya, pemilik rans itu dikabarkan bundir. Awalnya, Harry menganggap semua kejadian tersebut hanyalah kebetulan yang tidak saling berhubungan. Namun semakin banyak bukti yang diperlihatkan Abigail, semakin ia menyadari bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutupi di balik semua peristiwa itu. Selama ini, Abigail percaya bahwa Henry adalah polisi yang menemukan jasad ayahnya di bendungan. Namun Henry meluruskan kesalahpahaman itu. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanyalah petugas pertama yang tiba di lokasi, sedangkan orang yang pertama kali menemukan jenazah ayah Abigail justru merupakan anak buah Richard. Fakta itulah yang membuat Abigail dan Henry mulai mencurigai bahwa ayah Abigail sebenarnya dibunuh oleh orang-orang suruhan Richard. Tidak lama kemudian, Mitch datang bersama sejumlah anak buahnya yang bersenjata lengkap. Mengetahui Abigail masih berada di dalam rumah, Sheriff Winston meminta tambahan waktu agar gadis itu bisa dievakuasi lebih dulu. Mitch akhirnya memberi waktu selama 3 menit. Winston segera menghubungi Henry melalui radio dan memerintahkannya membawa Abigail keluar. Namun Henry menolak, bahkan mempertanyakan alasan anak buah Richard berada di lokasi tersebut. Meski berat hati, Winston akhirnya tetap memberi isyarat kepada Mitch untuk memulai penyerangan. Walaupun semua keadaan mulai mengarah pada sebuah konspirasi, Henry masih berharap semua hanyalah kesalahpahaman. Ia tetap percaya bahwa Winston pada dasarnya adalah orang baik.
Sebaliknya, Abigail meyakini Winston sudah lama membiarkan banyak orang menjadi korban dan memilih menutup mata terhadap seluruh kejahatan yang terjadi. Melihat Henry masih akan menghalangi rencananya, Ellen tiba-tiba memukul pria itu hingga pingsan. The radio, I just need it. Bersama Abigail, ia kemudian menyeret tubuh Henry ke ruang rahasia di bawah basement dan mengikatnya agar tidak ikut terseret ke dalam baku tembak yang akan segera terjadi. Demi keselamatan mereka, Ellen lalu mengunci Abigail dan Henry di dalam ruangan tersembunyi tersebut. Sementara itu, semakin banyak pasukan Mist berdatangan. Kali ini mereka bukan lagi preman bayaran, melainkan sekelompok tentara bayaran profesional yang sangat terlatih membunuh. Saat mereka bersiap menyerbu rumah Ellen justru dengan tenang memasang berbagai jebakan di setiap sudut bangunannya. Pada saat yang sama, pihak kepolisian mulai menyelidiki latar belakang Ellen. Awalnya, mereka hanya menemukan bahwa Ellen pindah ke Bighorn Ridge pada tahun 1999. Sebelum itu, hampir tidak ada catatan apapun mengenai identitasnya. Namun setelah foto-foto harimau milik Ellen dikirim ke FBI, akhirnya seluruh fakta mengejutkan pun terungkap. Ellen ternyata berasal dari Rusia dan merupakan mantan agen KGB yang dikenal dengan julukan Soren Silent. Fakta itu membuktikan bahwa Ellen bukan sekedar petarung ulung, melainkan mantan pembunuh profesional yang selama bertahun-tahun memang dilatih untuk menghabisi targetnya. Sementara para tentara bayaran mulai bergerak menuju bagian belakang rumah, dua ini tanpa sengaja melihat beberapa papan sasaran latihan menembak milik Ellen. Seluruh bekas peluru tepat mengenai titik tengah tanpa satupun meleset. Begitu menyadari kemampuan orang yang akan mereka hadapi, dua ini langsung dilanda kepanikan. Rencana awal anak buah Mist adalah menerobos rumah menggunakan kendaraan, namun sebelum sempat mendekat, Ellen lebih dulu menembak ban kendaraan itu hingga mereka gagal menjalankan rencananya. There's one window. Di bagian belakang rumah, para tentara bayaran satu persatu mulai terjebak ke dalam berbagai jebakan yang telah dipasang Ellen. Ketakutan dua ini semakin memuncak hingga akhirnya ia memilih kabur dan meninggalkan rekan-rekannya. Tak lama kemudian, suasana berubah menjadi medan perang ketika rentetan peluru menghujangi rumah Ellen dari segala arah. Ellen pun terpaksa berlindung sambil menunggu kesempatan untuk membalas serangan. Sedikit demi sedikit, para tentara bayaran berhasil mendekati rumah. Saat Kia membuka pintu depan, sebuah jebakan kembali meledak dan menghantam tubuhnya hingga terpental ke halaman. Akhirnya, para pria bersenjata itu berhasil memasuki rumah. Namun, Ellen bergerak tanpa suara di tengah kegelapan, mengintai setiap langkah mereka sambil menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Sementara itu, Abigail berusaha mati-matian mencari jalan keluar dari ruang rahasia. Salah seorang tentara bayaran mendengar suara dari balik pintu tersembunyi dan mulai berusaha mendobraknya. Di saat yang sama, Ellen memburu para tentara bayaran satu persatu dengan kemampuan yang benar-benar mematikan. Ia menjatuhkan mereka dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa, lalu mengambil senjata mereka untuk digunakan melawan rekan-rekannya sendiri. Hampir setiap peluru yang dilepaskannya selalu mengenai sasaran. Satu tembakan saja sudah cukup untuk melumpuhkan setiap lawan yang dihadapinya. Di sisi lain, Abigail akhirnya berhasil melepaskan ikatan Henry. Namun tepat pada saat itu, seorang tentara bayaran berhasil masuk ke ruangan tersebut dan langsung memberondong mereka tanpa ampun. Di bagian lain rumah, Ellen mulai kesulitan bernapas akibat baku tembak yang tak kunjung berhenti. Ia berusaha mengambil tabung oksigennya, tetapi Mitch melihat kesempatan itu dan langsung melepaskan tembakan. Ellen membalas serangan tersebut, tetapi Mitch menggunakan jasad salah satu anak buahnya sebagai tameng hingga akhirnya amunisi Ellen habis. Vital organs. Flesh wound.
Melihat kemampuan Ellen yang luar biasa, Mitch bahkan sempat memujinya. Menurutnya, jika Ellen masih berada di masa jayanya, ia pasti akan menjadi mesin pembunuh yang nyaris mustahil untuk dihentikan. Setelah itu, Mitch melemparkan Ellen hingga terjatuh dan bersiap mengakhiri hidupnya. Tepat sebelum menarik pelatuk, ia bertanya apakah Ellen memiliki permintaan terakhir. Dengan tenang, Ellen hanya meminta agar Mitch mengarahkan tembakannya tepat ke kepalanya. Namun saat Mitch menolak ke belakang, ia langsung mendapati Henry telah berdiri sambil mengarahkan pistol ke arahnya. Beberapa saat kemudian, Ellen, Abigail, dan juga Henry berhasil melumpuhkan sekaligus mengikat Mitch. Mereka kemudian menginterogasinya dan menanyakan alasan Richard begitu bersikeras membunuh Ellen sekarang juga, padahal kurang dari setahun lagi pemerintah akan mengambil alih kepemilikan tanah tersebut. Disinilah Mitch akhirnya membongkar kebenaran yang selama ini disembunyikan. Ia mengungkapkan bahwa Richard memiliki utang sangat besar kepada sekelompok orang berbahaya. Jika proyek resornya tidak selesai sebelum musim panas berikutnya tiba, nyawanya sendiri akan menjadi taruhannya. Itulah sebabnya Ellen harus disingkirkan secepat mungkin agar Richard bisa merealisasikan resornya. Sementara itu, kondisi paru-paru Ellen semakin memburuk hingga ia terpaksa segera meminum obat-obatannya. Saat Abigail membantunya, sebuah pembuka botol tanpa sengaja terjatuh ke atas meja. Tanpa diketahui siapapun, Mitch diam-diam mengambil benda itu dan menyembunyikannya. Ketika Abigail membawa Ellen ke ruangan lain untuk beristirahat, Mitch terus memancing emosi Henry. Ia mengejek Henry dengan mengatakan bahwa Sheriff Winston telah meninggalkan mereka begitu saja dan membiarkan mereka mati. Ucapan itu membuat Henry kehilangan kesabaran. Ia mendekati Mitch dengan penuh amarah tanpa menyadari bahwa pria itu sedang menunggu kesempatan untuk melawan. Memanfaatkan kelengahan Henry, Mitch langsung menyerangnya menggunakan pembuka botol yang telah ia sembunyikan. Shut your mouth! You're not gonna touch it! Beberapa saat kemudian, saat Abigail dan Ellen kembali ke ruangan tersebut, mereka mendapati Mitch telah membakar rumah sekaligus menyerang Riley. Murka melihat kejadian itu, Ellen langsung melepaskan tembakan bertubi-tubi ke arah Mitch yang berusaha melarikan diri. Namun, Mitch tetap berhasil lolos keluar dari rumah. Sesampainya di luar, anak buah Mitch segera mengepung rumah Ellen dan menghujaninya dengan tembakan tanpa henti agar tidak seorang pun bisa meloloskan diri. Sementara kobaran api semakin membesar dan mulai melalap seluruh bangunan, Abigail dan Henry kembali menuju ruang rahasia di bawah basement. Mereka mengambil beberapa barang penting lalu melarikan diri melalui lorong rahasia yang mengarah keluar rumah. Dari kejauhan, Mitch dan anak buahnya hanya menyaksikan rumah Ellen perlahan dilalap api. Mereka yakin Ellen, Abigail, dan Henry telah tewas terjebak di dalamnya. Padahal tanpa sepengetahuan mereka, ketiganya sudah berhasil meloloskan diri. Sebelum pergi, Ellen hanya bisa menatap rumahnya yang perlahan runtuh menjadi abu. Dengan hati yang hancur, ia menyaksikan tempat yang paling berarti dalam hidupnya lenyap di depan panon. Keesokan paginya, anak buah Mitch memeriksa puing-puing rumah yang telah hangus untuk mencari jasad mereka. Namun pada saat yang sama, Ellen telah membawa Abigail dan Henry menuju sebuah truk yang disembunyikan di tengah hutan. Dalam perjalanan, Ellen akhirnya membuka seluruh kisah masa lalunya. Ia mengaku bahwa sejak kecil tidak pernah memiliki tempat yang benar-benar bisa disebut rumah. Saat masih hidup di jalanan bersama ibunya, ia direkrut oleh KGB dan dilatih menjadi seorang pembunuh profesional. Bertahun-tahun kemudian, Ellen bertemu dengan pria yang kemudian menjadi suaminya. Bersama pria itulah untuk pertama kalinya ia merasakan arti sebuah keluarga dan akhirnya memiliki rumah yang sesungguhnya. Tetapi kini semuanya telah hilang dan musnahnya rumah itu kembali membuka luka lama yang selama ini berusaha ia lupakan. Menyadari bahwa satu-satunya cara menjatuhkan Richard adalah dengan bukti yang kuat, mereka bertiga mendatangi terakhir milik mendiang ayah Abigail dan mulai memeriksa seluruh barang peninggalannya. Di sanalah mereka menemukan berbagai dokumen yang membuktikan bahwa proyek pembangunan Richard berkaitan dengan kehancuran sejumlah ranch di wilayah tersebut. Sementara itu, Richard menerima telepon dari kelompok Rusia yang telah memberinya pinjaman dalam jumlah besar.
Mereka memerintahkan Richard datang sendiri untuk menandatangani dokumen penting. Jika menolak, mereka tidak akan ragu mengirim seseorang untuk menghabisinya. Di sisi lain, Abigail akhirnya benar-benar memahami kenyataan yang selama ini tersembunyi. Ia menyadari bahwa selama bertahun-tahun dirinya telah membenci ayahnya sendiri, bahkan merasa malu dan memandang rendah pria itu seperti yang dilakukan orang-orang di kota mereka. Namun kini ia tahu bahwa ayahnya tidak pernah gila dan pecandu alkohol. Sejak awal, semua tuduhannya terhadap Richard ternyata benar. Richard memang dalang di balik berbagai tragedi yang menimpa kota mereka. Mengetahui kebenaran itu, Abigail dan Ellen pun bertekad untuk membuat Richard mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Sementara itu, Henry menemui Sheriff Winston dan memberitahu bahwa polisi negara bagian sedang dalam perjalanan untuk menangkapnya. Thank you. Pada malam harinya, Richard akhirnya mengetahui bahwa Ellen ternyata masih hidup. Tidak lama kemudian, seluruh aliran listrik di rumahnya tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, satu persatu penjaga di luar mulai tewas secara misterius. Ellen menghabisi mereka dengan senyap, menghabisi setiap penjaga dengan kecepatan dan ketepatan yang mematikan. Is there any way out of here? No, you dipshit. Diliputi ketakutan, dua ini segera menyembunyikan Richard di dalam sebuah lemari dan memberinya sepucuk pistol. Setelah itu, ia berjaga di luar sambil menahan rasa takut yang semakin besar. Pada saat yang sama, Abigail diam-diam memasang bahan peledak di bendungan. Ketika pekerjaannya hampir selesai, Gil tiba-tiba muncul. Dengan angkuh, ia mengaku bahwa dialah yang membunuh ayah Abigail. Setelah mengungkapkan pengakuan tersebut, Gil langsung menyerang Abigail dan menghajarnya tanpa ampun sambil terus mengejeknya. Di tengah-tengah pertarungan sengit itu, Abigail diam-diam mengeluarkan pisau berburu pemberian Ellen. Begitu melihat celah, ia langsung menusukkan pisau tersebut ke perut Gil hingga pria itu roboh bersimbah darah, lalu meninggalkannya dalam keadaan sekarat. Sementara itu, di kediaman Richard, seluruh penjaga telah dibunuh oleh Ellen. Bersembunyi di dalam lemari, Richard mendengar langkah kaki yang semakin mendekat. Rasa takut membuatnya panik hingga ia menembaki pintu lemari secara membabi buta sampai seluruh peluru di pistolnya habis. Sesaat kemudian, Ellen membuka pintu lemari dan langsung mengarahkan senjatanya ke arah Richard. Richard mengira Ellen datang untuk membunuhnya. Namun Ellen dengan tenang menjelaskan bahwa Richard bukanlah target utamanya. Orang yang benar-benar ingin ia hadapi adalah Miss, pria yang telah membakar rumahnya. Tidak lama kemudian Miss pun muncul. Ellen menatapnya tajam dan menegaskan bahwa pertarungan mereka kini telah menjadi urusan pribadi sejak Miss menghancurkan rumah yang paling berharga dalam hidupnya. Sebelum pertarungan dimulai, Ellen lebih dahulu menembak tangan Miss hingga senjatanya terlepas. Must have been something back in your day. Still standing. Shit. Miss kemudian menantang bertarung satu lawan satu tanpa menggunakan senjata api dan Ellen menerima tantangan itu tanpa ragu. Pada awal pertarungan, Miss berhasil mendominasi dan berkali-kali menjatuhkan Ellen. Namun perlahan keadaan mulai berbalik. Ellen berhasil menusuk salah satu mata Miss. Lalu saat pria itu mencoba membalas dengan pisau, Ellen merebut senjata tersebut dan menggunakannya untuk mengakhiri hidup Miss. Setelah pertarungan usai, Ellen menangkap Richard dan membawanya ke kawasan hutan. Di sana, ia memberi isyarat kepada Abigail. Tanpa ragu, Abigail langsung meledakkan bahan peledak yang telah dipasangnya hingga bendungan itu hancur berkeping-keping. Richard yang dipenuhi amarah terus mengutuk Ellen. Namun beberapa saat kemudian, salah seorang anggota kelompok Rusia datang untuk mengambil dokumen yang sebelumnya harus ditandatangani Richard. Yang mengejutkan, pria Rusia itu langsung mengenali Ellen dan menunjukkan rasa hormat yang begitu besar kepadanya.
Saat keduanya berbicara dalam bahasa Rusia, Richard justru tersenyum karena mengira pria tersebut datang untuk membunuh Ellen. Kenyataannya justru jauh lebih buruk. Ellen sengaja membiarkan kelompok Rusia membawa Richard pergi karena ia tahu nasib yang menunggunya di tangan mereka akan jauh lebih mengerikan daripada kematian. Beberapa hari kemudian, Abigail membaca sebuah surat kabar yang memberitakan bahwa Richard masih dinyatakan hilang setelah insiden berdarah tersebut. Tidak lama berselang, Henry yang kini resmi menjabat sebagai sheriff baru datang mengantarkan resep obat milik Ellen. Sebelum benar-benar meninggalkan kota, Abigail dan Henry saling mengucapkan perpisahan dengan penuh rasa hormat. Pada akhirnya, Ellen dan Abigail meninggalkan kota itu bersama menggunakan trailer peninggalan ayah Abigail. Untuk pertama kalinya, mereka memulai perjalanan panjang menuju Machu Picchu, tempat yang sejak lama menjadi impian Abigail. Tamat.